Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Rizkita Ferinda dengan ujung NIM 082 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum pertama, itu peta analog, yang dimana peta merupakan suatu metode yang digunakan untuk mempresentasikan gambaran permukaan bumi, lokasi objek bumi, secara nyata pada permukaan bumi dua dimensi yang dapat dilihat dalam bentuk kertas, layar atau monitor yang diperkecil dalam skala tertentu dan dapat dilihat dari atas, serta di dalamnya membuat berbagai informasi tentang wilayah tersebut. Orang yang membuat peta itu disebut sebagai kartografer. Nah, pengertian peta analog itu adalah peta konvensional yang dibuat dan disajikan dalam bentuk cetak di atas media fisik seperti kertas, plastik, atau kanvas. Peta jenis ini masih digunakan metode manual atau hasil cetakan komputer yang bersifat statis, sehingga informasi yang ditampilkan itu tidak bisa dirubah secara langsung. Contohnya itu dapat dilihat pada atlas, peta dinding, atau peta tematik di buku pelajaran. Karakteristik peta analog itu ada ciri khas peta analog terletak pada bentuknya yang nyata dan bisa disentuh. Biasanya dicetak dalam ukuran tertentu dengan skala yang tetap. Informasi di dalamnya itu bergantung pada simbol, warna, dan legenda untuk memberikan keterangan. Namun sifatnya itu tetap dan sulit diperbarui. Meskipun begitu, peta analog ini mudah digunakan karena tidak membutuhkan perangkat tambahan seperti listrik, internet, ataupun aplikasi digital. Kelebihan peta analog itu salah satunya keuntungan dari peta mudah untuk digunakan kapan saja tanpa perlu perangkat teknologi. Peta ini juga lebih murah diproduksi dan dapat dicetak dalam jumlah yang sangat besar. Jika menggunakan bahan yang baik, peta analog ini dapat bertahan cukup lama. Selain itu, peta jenis ini juga sangat bermanfaat untuk media pendidikan maupun penelitian di lapangan karena sifatnya itu yang sangat praktis. Kekurangan pada peta analog ini memiliki keterbatasan karena informasinya itu bersifat tetap dan sulit diperbaharui ketika ada perubahan data. Peta ini juga tidak fleksibel untuk diperbesar tanpa kehilangan ketelitian detailnya. Selain membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih banyak, kerusakan fisik seperti sobek, basah, dan terbakar bisa membuat data di dalamnya itu hilang selamanya. Dari segi analisis spasial modern, peta analog juga kalah efisien dibandingkan peta digital. Nah, contoh peta analog itu dapat ditemukan dalam atlas cetak yang menampilkan peta dunia, peta topografi, hasil cetakan resmi, atau peta tematik seperti sebaran curah hujan dan vegetasi. Peta jalur transportasi di stasiun atau terminal yang ditempel dalam bentuk poster juga merupakan contoh nyata dari peta analog. Nah, unsur-unsur peta analog itu yang pertama ada judul peta yang menunjukkan isi atau tema utama peta. Biasanya itu diletakkan di bagian atas peta. Nah, yang kedua itu ada skala peta, perbandingan jarak antara objek di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketiga itu tanda arah. Itu penunjuk orientasi arah mata angin. Biasanya itu menggunakan tanda panah yang mengarah ke utara. Nah, yang keempat itu tata warna, penggunaan warna pada peta untuk membedakan objek atau kenampakan. Misalnya hijau itu untuk dataran rendah dan coklat itu untuk pegunungan. Yang kelima itu simbol peta, tanda atau gambar sederhana yang mewakili objek di permukaan bumi seperti simbol gunung, bandara, atau jalan. Yang keenam itu ada lettering, penulisan atau tipografi pada peta, misalnya nama kota, sungai, atau daerah dengan ukuran dan gaya tulisannya yang tertentu. Yang ketujuh itu ada legenda, keterangan yang menjelaskan arti dari simbol atau warna yang digunakan pada peta tersebut. Yang kedelapan itu ada inset peta, peta kecil tambahan pada peta untuk memperjelas lokasi tertentu atau memperlihatkan wilayah yang terlalu luas. Yang kesembilan itu garis astronomis, garis lintang dan bujur yang digunakan sebagai sistem koordinat untuk menunjukkan letak suatu tempat di permukaan bumi tersebut. Yang ke-10 itu garis tepi, batas bingkai peta yang membatasi gambar peta dengan bagian luar. Yang ke-11 itu tahun pembuatan peta tersebut. Nah, keterangan tahun saat peta dibuat penting untuk mengetahui keaktualan data yang ditampilkan. Yang
Terakhir itu ada kesimpulan, pada peta analog terdapat beragam unsur yang tampak secara fisik, antara lain judul peta, legenda, skala, simbol, warna, garis astronomis, arah mata angin, inset, dan nama tempat. Seluruh elemen tersebut berperan sebagai komponen utama yang menyajikan informasi geografis secara visual dan statis, sehingga mahasiswa itu dapat mempelajari isi serta fungsi peta analog secara langsung tanpa memerlukan dukungan teknologi digital. Saran penggunaan peta analog ini, saran yang dapat disampaikan pada praktikum kali ini tuh diharapkan pemateri itu dapat menyampaikan materi dengan suara yang lebih jelas agar terdengar hingga ke bagian belakang, serta menggunakan tempo penjelasan yang tidak terlalu cepat sehingga praktikan itu lebih mudah memahami. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.